Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Madura Gugus yang beranggotakan saya Safira Medilhana, saya Alia Husna Gaida, Saya Hasna Putriasari. Saya Ahmad Aufa. kami akan menjelaskan biografi Muhammad Yusuf Ronodipuro. Selamat menyaksikan. Muhammad Yusuf Ronodipuro merupakan putra bangsa kelahiran 30 September 1919 di Solotigo, Jawa Tengah. Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Muhammad Yusuf merupakan lulusan sekolah menengah tinggi AMS di Batavia. Muhammad Yusuf Ronodipuro menikahi wanita pilihannya yang bernama Siti Fatimah Rasad. Pernikahannya dengan Siti Fatimah Rasad dikaruniai 3 anak orang yang bernama Darmawan, Irawati, dan Fatmi. Dalam karirnya, Muhammad Yusuf Ronodipuro pernah bekerja di radio militer pada tahun 1943. Radio itu milik Jepang bernama Hosobu. Muhammad Yusuf bekerja sebagai wartawan di radio yang dipimpin oleh Tomobachi. Sosok pribumi di Hosokyoku bukan hanya Muhammad Yusuf saja. Wakil Tomobachi selaku pimpinan Hosokyoku adalah seorang Indonesia, yaitu Utoyo Ramlan. Pimpinan redaksi radio milik Jepang ini juga dijabat oleh orang Indonesia, yaitu Bahtar Lubis. Adik Bahtar Lubis, Muhammad Lubis, juga bekerja sebagai wartawan di radio ini. Mukhtar juga sering membawakan siaran di radio Hosokyoku. Kronologis proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Jepang dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat, tepatnya di kota Hiroshima. Selanjutnya, Amerika Serikat melakukan menjatuhi bom atom yang kedua pada Agustus 1945 di kota Nagasaki. Dampak dari penyerangan ini adalah Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Kabar jatuhnya Jepang oleh tangan sekutu ini tidak disia-siakan oleh bangsa Indonesia untuk mendeklarasikan kemerdekaannya. Tepat hari Jumat, pagi pukul 10, tanggal 17 Agustus 1945, dibacakannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno-Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Kronologis penyiaran kabar proklamasi kemerdekaan oleh M. Yusuf Ronodipuro mengutip laman Indonesia Defense. Sebenarnya M. Yusuf tidak mengetahui perihal kabar telah dibacakannya proklamasi kemerdekaan, karena sejak tanggal 12 Agustus 1945, staf radio Hosokyoku tidak diperbolehkan masuk atau keluar. Saat ini M. Yusuf berada di dalam radio Hosokyoku. Radio itu dijaga ketat oleh Kempetai Polisi Militer Jepang. Namun, entah bagaimana caranya, seorang yang bernama Syahrudin berhasil masuk radio Hosokyoku untuk mencari M. Yusuf Ronodipuro. Syahrudin mengabarkan kepada M. Yusuf perihal proklamasi kemerdekaan dan memberikan selembar kertas dari Adam Malik yang berisikan teks proklamasi. Mengetahui kabar ini, M. Yusuf segera menyiarkan kabar ini ke seluruh masyarakat luas. Saat akan menyiarkan kabar ini sempat menemui kendala, karena semua studio siaran dijaga oleh Kempetai. Jadi M. Yusuf ingat ada studio siaran mancanegara yang sudah tidak terpakai. Kondisi studio tidak tersambung dengan pemancar. Lalu M. Yusuf meminta bantuan bagian teknis untuk menyambungkan studio dengan pemancar. Setelah semuanya siap, pada pukul 19, M. Yusuf menyiarkan kabar perihal kemerdekaan Indonesia dengan membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Kabar ini disiarkan ke seluruh mancanegara dengan menggunakan bahasa Inggris selama 20 menit agar dimengerti oleh radio mancanegara seperti BBC, Radio Amerika, dan lainnya, agar kabar ini dapat diteruskan ke seluruh dunia. Muhammad Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa oleh Jepang. Dampak dari tindakan Muhammad Yusuf dalam menyiarkan kabar proklamasi kemerdekaan adalah Muhammad Yusuf ditangkap oleh tentara Jepang serta mendapat siksaan fisik. Selain Muhammad Yusuf, seluruh staf Hosokyoku yang terlihat juga mendapatkan perlakuan yang sama. Muhammad Yusuf Ronodipuro mendirikan RRI. Pasca disiarkannya proklamasi kemerdekaan, Muhammad Yusuf meminta radio-radio yang ada di daerah diserahkan ke publik pihak Indonesia dari tangan Jepang. Namun, Jepang menolak permintaan itu dengan dalih Indonesia harus diserahkan ke pihak tentara sekutu terlebih dahulu. Pada 11 September 1945, diadakan perundingan kembali oleh pihak Jepang perihal penyerahan radio ke tangan Indonesia.
Jepang kembali menolak permintaan tersebut. Akhirnya, radio-radio itu direbut secara paksa oleh pihak Indonesia dan Muhammad Yusuf Ratnodipuro, Kepala RRI. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.